Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang pemuda, maka yang kita bicarakan adalah tentang perjuangan. Maka yang kita bicarakan adalah tentang pergerakan ide dan pikiran. Karena tidak diragukan bahwa seorang pemuda memiliki andil dan peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia dalam bermasyarakat secara umum. Bahkan Bung Karno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang pemuda? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir kelak. Yang salah satunya yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang pemuda sudah menanamkan tanggung jawab dan keimanan dalam dirinya, maka dia bukan hanya memiliki andil dan peran penting dalam tatanan kehidupan manusia secara umum saja, tetapi ia juga memiliki andil dan peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan umat beragama, khususnya dalam menyebarkan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi di era majunya zaman, banyak manusia semakin edan, lupa diri dan lupa daratan, bahkan lupa kepada Tuhan. Na'udzubillah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kurangnya keimanan, kurangnya kesadaran, kurangnya kepedulian terhadap pengamalan dan penyebaran dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita kembali kepada sejarah, siapa yang memiliki andil dan peran penting dalam menyebarkan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW? Tak lain tak bukan adalah para pemuda dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Zaid bin Sabit, yang banyak mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, menghafalkannya, menyebarkannya sebagai warisan dari Nabi mereka. Kemudian di sisi lain ada Khalid bin Walid, Al-Musannah bin Harithah, Asy-Syaibani, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang gigih dalam menyebarkan dakwah Rasulullah SAW melalui medan pertempuran jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sepeninggal Rasulullah SAW, kita memiliki sosok Umar bin Abdul Aziz, yang di usianya yang masih muda, ia sudah terkenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Bahkan dengan keadilan dan kebijaksanaannya, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima oleh rakyatnya. Kemudian kita memiliki sosok Muhammad Al-Fatih, yang di usianya yang masih 21 tahun, dia bisa memimpin pasukan penaklukan Konstantinopel. Semuanya mereka adalah pemuda, semuanya mereka adalah satu umat yang tegas dalam melaksanakan kewajibannya terhadap agama, umat, dan juga masyarakat. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang pemuda harus memiliki 3 kunci yang utama dalam mengamalkan dan menyebarkan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah ilmu. Karena hakikat dari warisan Nabi Muhammad SAW yaitu berupa ilmu. Maka sudah selayaknya lah bagi seorang pemuda memiliki ilmu yang dapat menumbuhkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua adalah akhlak. Karena hakikatnya risalah dan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah risalah yang benar. Dakwah Nabi adalah dakwah yang baik, maka harus disampaikan dengan cara yang baik dan juga dengan akhlak yang baik, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu rasa kepedulian. Karena dengan rasa kepedulian, ilmu dan akhlak bisa tersampaikan dengan penuh keikhlasan. Maka berilmu, berakhlak dan peduli adalah 3 kunci utama pemuda dalam mengamalkan dan menyebarkan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan tersebut dan termasuk golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.